Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah karena telah diberikan nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat mendengarkan tausiah pada bulan Ramadan ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mau memperpanjang mukadimah, langsung saja. Tausiah saya pada hari ini adalah kerugian di bulan Ramadan. Ada beberapa kerugian yang dialami oleh umat muslim di bulan Ramadan, dan mungkin saja kerugian itu juga kita alami. Yang pertama, tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal pada bulan Ramadan. Perintah puasa di bulan Ramadan bagi setiap orang yang mengaku beriman sudah sangat jelas tertuang di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Namun, kenyataannya banyak di antara kita yang mengaku beriman, sehat, dan tidak berhalangan, namun tidak menjalankan ibadah puasa. Padahal jika kita menilik pada rukun Islam, maka seorang belum bisa dikatakan beragama Islam jika belum bersyahadat, menegakkan sholat, menjalankan puasa, sementara zakat dan ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang mampu saja. Selain itu, ada juga di antara kita dan mungkin termasuk kita yang berpuasa namun tidak melakukan amal ibadah lainnya dengan maksimal. Puasa hanya sekedar puasa saja, padahal bulan Ramadan menyimpan potensi pahala yang tidak terbatas. Ibadah sunnah pahalanya dihitung seperti ibadah wajib, dan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Barang siapa yang melakukan kebaikan atau ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti melakukan ibadah wajib dibanding bulan yang lainnya. Dan barang siapa melakukan kewajiban di dalamnya, maka pahalanya seperti melakukan 70 kewajiban dibanding bulan lainnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Setiap amalan kebaikan anak Adam dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan balasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Di satu sisi bulan Ramadan menawarkan pahala yang tidak terhingga, di sisi lain banyak di antara kita yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Di dalam hadis At-Tabrani menjelaskan bahwa betapa banyak orang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Beberapa perkara yang menyebabkan hilangnya pahala puasa antara lain ialah berdusta atau berbohong, ghibah dan fitnah, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat aurat lawan jenis dengan syahwat. Orang-orang tersebut puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala atas puasanya. Yang ketiga, tidak mengikuti tarawih hingga selesai. Kadang-kadang kita melihat ada orang meninggalkan sholat tarawih sebelum sholat witir.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan satu keutamaan bagi orang yang mengikuti tarawih hingga selesai. Nabi bersabda, orang-orang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Untuk itu marilah kita usahakan senantiasa mengikuti sholat tarawih hingga selesai sholat witir. Yang keempat, tidak menjaga sholat. Sholat adalah ibadah terpenting bagi seorang muslim karena sholat adalah tiang agama. Selain itu sholat yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, pada para laki-laki hendaknya senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu di masjid, karena bagi orang yang malas sholat di masjid oleh Nabi dikategorikan kepada golongan orang munafik. Yang kelima, tidak membiasakan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat dianjurkan baik di bulan Ramadan maupun bulan biasa. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Begitu besar pahala membaca Al-Quran. Belum lagi jika dikerjakan di bulan Ramadan, di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan sampai tak terhingga. Yang keenam, lebih buruk dari tahun lalu. Jika puasa Ramadan tahun ini lebih buruk dari tahun lalu, maka sesungguhnya kita adalah orang yang mengalami kerugian. Karena orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Untuk itu, marilah kita nilai dari diri kita masing-masing, apakah kualitas ibadah kita lebih baik daripada tahun lalu atau lebih buruk tahun sekarang. Cukup sekian tausiah singkat saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup tausiah saya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.